Hari ini, Nyak mau ke Desa Labuan Ratu, Lampung Timur. Di daerah sini, banyak sekali perkebunan milik warga dengan berbagai jenis tanaman. Sebelumnya, Nyak mau keliling kampung dulu ya, untuk menikmati suasana kampung di sini. Salah satu perkebunan yang paling banyak di sini adalah perkebunan pisang Cavendish. Tahu kan pisang Cavendish? Itu tuh pisang yang sering kita jumpai di supermarket atau minimarket. Sepertinya itu ada bapak di perkebunan pisang. Nyak coba samperin ah. Apa ini, Pak? Oh, ini lagi diliping. Living itu apa, Pak? Diliping itu buang daun yang udah kering, yang kena penyakit jamur. Salah satu perawatan dari perkebunan pisang Cavendish, kalau daun berjamur harus dibuang. Jamur akan menular ke daun yang lain. Bahkan bisa mengenai pisang. Dan bisa gagal panen nih. Bisa gawat. Banyak juga ya daun keringnya. Benar-benar dimanjakan sekali ya nih pisang Cavendish ini. Setelah daun kering dan berjamur dipisahkan, biasanya Pak Nuryanto mencari tunas jantung pisang untuk diberikan injection. Suntikan diberikan saat masih tunas ya, agar obat yang disuntikan dapat masuk ke dalam jantung pisang dengan maksimal. Biasanya umur jantung keluar 5-6 bulan dari awal tanam. Suntikan obat agar kulit pisang menjadi lebih bagus dan tidak rusak oleh hama. Ternyata gak gampang ya merawat pisang Cavendish ini. Setelah proses injeksi, Nyak diajak Pak Nur untuk melakukan perawatan lainnya nih. Untuk terhindar dari hama dan juga serangga, pisang harus dibungkus nih. Karena ada warna hitam atau cacat setitik saja, pisang bisa dinyatakan gagal dan tidak diterima oleh perusahaan pemesan. Bagging biasanya dilakukan saat pisang keluar dari jantung 3-4 sisir. Setelah ini, Pak Nur mengajaknya untuk memanen buah pisang Cavendish. Ini yang Nyak tunggu-tunggu. Pisang Cavendish dapat dipanen 9 hingga 11 minggu dari mulai potong jantung. Oh iya, memanen pisang Cavendish ini harus hati-hati loh. Pisang tidak boleh diletakkan di tanah, apalagi jatuh. Karena akan menyebabkan kulit pisang rusak, sehingga menimbulkan bercak hitam di pisang. Dan ini nih menyebabkan pisang tidak laku dijual. Sesampainya di gudang, pisang dipisahkan dari tandannya dan dibagi menjadi persisir. Lalu, pisang benar-benar disortir sambil dicuci. Hanya pisang dengan kulit mulus yang lolos untuk di-packing. Hari ini saya bersama Ibu Sri, Mbak Mita dan juga Mbak Ica mau buat kue olahan dari pisang, yaitu kue engkak, makanan khas dari Lampung. Nyak langsung mengolah pisangnya ya, Bu. Pisang yang digunakan jenis Cavendish nih. Pisang ini mempunyai rasa yang sangat manis. Butuh berapa pisang, Bu? Ini kurang lebih 10 apa 15 pisang. Cukup banyak ya? Ya, nanti biar ada rasa pisang. Biasanya, nekat hanya menggunakan tepung ketan saja nih. Tapi di sini, pisang dijadikan salah satu bahan untuk membuat kue nekat. Ih, Mas Wahyu, ini kan mau bikin kue, kenapa dimakan? Gak apa-apa, Bu. Cukup. Males banget pisangnya. Waduh, Mas Wahyu ini gak kayak anak TK ya. Maaf ya, Bu. Habis pisangnya menggiurkan. Ibu dan para kakak-kakak juga mulai sibuk membuat adonan kuenya nih. Pertama, campurkan telur bersama gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Lalu, masukkan tepung ketan yang diayak. Sambil diaduk perlahan,
Ini agar adonan kue benar-benar tercampur dengan baik. Lalu masukkan pisang yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Wah, ini yang membedakan engkak biasa dan engkak pisang. Tambahkan kental manis, santan, dan juga margarin yang telah dipanaskan. Aduk terus ya Mbak, biar semua bahan tercampur rata. Nyak masih disibukkan sama dunia pisang nih. Ibu memintanya untuk memotong pisang sebagai bahan untuk topping kuenya nanti. Mudah kan bahan untuk membuat engkak? Kini saatnya meletakkan adonan di loyang untuk dibakar. Eits, jangan sembarangan tuang ya. Ini harus ditakar agar lapisan kue engkak sama rata. Mas Wahyu, Loh? kapan? Loh kok sedikit, Bu? Iya, kan emang harus sedikit-sedikit karena bikin engkak itu prosesnya dikit-dikit, Oke, Bu. lama. Ini juga yang membuat kue engkak lama proses pembuatannya. Karena harus membakar kue beberapa kali sampai adonan habis dan membuat kue jadi berlapis-lapis. Biasanya satu lapis ini berapa lama, Bu? Kurang lebih 10 menitan. Setelah lapisan pertama matang, kue ditekan-tekan agar kue menjadi padat. Kini adonan untuk lapisan kedua dituangkan ke dalam loyang untuk di oven. Ini dilakukan berkali-kali hingga loyang penuh. Ini udah lapis yang terakhir ya, Bu? Ya, lapisan terakhir. Terus Seperti tadi. Tekan lapisan kue ke dalam loyang agar lapisannya benar-benar menempel dengan lapisan yang lainnya. Untuk adonan terakhir, letakkan irisan pisang di atasnya sebagai topping. Dan kembali loyang dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar. Akhirnya, kue engkak pisangnya sudah jadi nih dan siap untuk disantap. kue engkaknya udah jadi nih, makanan khas Lampung. Kita bakal cobain kue yang berbahan pisang. Ayo, Bu, cobain, Bu. Gak nyesel deh nih nunggu lama sampai kue engkaknya matang. Rasanya enak banget. Pas memang, kalau ini jadi kue andalan dan khasnya dari daerah Lampung. Apalagi ada rasa pisang-pisangnya, jadi makin nikmat rasanya. Rasa engkaknya ini manis, teksturnya lembut, dan juga ini pertama kali nih, Bu. Pak, saya cobain yang pisang. Dari pisang Cavendish. Selain itu, campuran pisang pada kuenya membuat rasa kue engkak tidak terlalu manis dan tidak membuat mual. Kue engkak ini juga sangat jarang ditemui jika tidak pada hari besar seperti Lebaran dan hajatan. Sepertinya kue engkak varian pisang ini bisa jadi daftar tambahan oleh-oleh khas Lampung nih. Hayo, ada yang tahu nggak cara menangkap kepiting bakau di daerah Lampung Timur seperti apa? Tidak menggunakan umpan loh. Ada yang tahu juga rasa dari kepiting lumpur seperti apa? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7.